teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kesulitan belajar peserta didik, apa saja jenis-jenisnya, penyebab dan dampaknya, serta bagaimana strategi untuk mengatasi kesulitan belajar ini. Baik, poin yang pertama yaitu kesulitan belajar. Apa itu kesulitan belajar? Kesulitan belajar merupakan keadaan yang membuat peserta didik merasakan kesulitan melaksanakan kegiatan pembelajaran, seperti kesulitan membaca, menulis, berhitung, serta memahami konsep-konsep abstrak yang disebabkan oleh disabilitas, perbedaan gaya belajar, atau kurangnya dukungan lingkungan sekitar. Jika tidak diperhatikan, ini akan membawa dampak yang buruk bagi peserta didik, seperti mental yang menurun, potensi bakat yang akan terkubur, serta kurangnya aktif dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Poin yang kedua, jenis-jenis kesulitan belajar. Disleksia. Disleksia adalah suatu jenis gangguan atau kesulitan belajar yang umumnya mempengaruhi kemampuan membaca serta pengejaan seseorang, di mana seseorang mengalami hambatan atau ketidakmampuan belajar dalam membaca, mengeja, atau memahami bacaan. Sebagai contoh, tulisan yang seharusnya tertulis mobil ditulis modil, B tertukar dengan D. Motor ditulis dengan wotro, huruf M tertukar dengan huruf W. Tor tertukar penulisannya menjadi tro. Yang pertama yaitu disleksia, merupakan kesulitan membaca, mengenali, dan memahami huruf, kata, dan kalimat. Contoh kasusnya, seorang siswa di kelas 4 memiliki kesulitan membaca dengan lancar dan memahami teks. Dyscalculia is a persistent and significant difficulty with processing numbers. If you present this to a child with dyscalculia and say, which one has more dots, they'll have difficulty. What they'll tend to do is they'll count the dots. And as they're counting, they'll lose their place. So it draws on sequencing skills a great deal. Here is a child who is 8 years old. I didn't expect the child not to be able to add 32 plus 20 and to answer that as 32. Yang kedua, diskalkulia, kesulitan peserta didik dalam memahami konsep matematika dasar dan perhitungan matematika. Contohnya, seorang siswa di kelas 6 sulit untuk memahami konsep matematika dasar. ADHD. Orang yang menyandang ADHD bersifat hiperaktif, pelupa, tidak bisa konsentrasi, dan tidak teratur. Semua hal yang terdengar rada umum, bukan? Yang ketiga merupakan gangguan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD. Merupakan gangguan yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian dan hiperaktif. Contoh kasusnya ialah seorang siswa di kelas 2 yang sulit untuk diam di tempat di dalam kelas dan sering kali teralihkan dengan mudah. It is about my problem talking with other children. I will be left with no friends and will have no friends to talk to in school. It will leave me very lonesome. I strongly hope this will be solved. I have a very difficult time talking and speaking up at recess. I always stand by a group of girls talking and say nothing. I feel like I am invisible. My voice is locked up and so is my mind with no words to say. I always think to myself whether I should or shouldn't speak up, but I always choose not to. I figure what I will say might be something stupid, strange, or off topic. Lalu yang keempat merupakan gangguan belajar nonverbal. Ini merupakan gangguan di mana anak sulit memahami ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi suara. Contoh kasusnya, ketika guru di dalam kelas menjelaskan materi melalui gerak tubuh atau ekspresi wajah, seorang peserta didik kurang mampu memahami maksud yang disampaikan oleh gurunya. Fine. However, she felt he should be evaluated for something called an auditory processing disorder. She explained he could hear sounds fine, but his brain had a hard time processing them. This is what was leading to his spelling difficulties. He was mishearing what the teacher was saying. Lalu yang kelima, auditory processing disorder, merupakan gangguan pendengaran dalam pemrosesan saraf. Gangguan ini menyebabkan peserta didik sulit memahami suatu perkataan yang cepat
atau mencatat dengan perkataan yang benar. Contoh kasusnya yaitu siswa sulit membedakan kata yang pengucapannya mirip tapi beda, serta kurang bisa mencatat hal-hal yang diucapkan secara cepat. What is visual processing disorder? Visual processing disorder is a kind of sensory processing disorder. It is not related to eyesight. It is completely a different phenomenon, in which the eyes are perfectly fine but the visual information received on the retina is not processed by the brain. As a result, there is no response observed towards received visual information. Yang keenam, visual processing disorder merupakan gangguan kesulitan memahami informasi yang dilihat oleh mata. Contoh kasusnya, seorang siswa kelas 4 SD sulit memahami bacaan sederhana serta bergantung dengan penggunaan jari untuk mengikuti satu bacaan. 5 senses are keys to understanding the world around you, but not everyone experiences these senses the same way. Let's say you're sitting at a desk in a quiet library, studying for a big test, but something is distracting you. You lose focus on your work and instead are only thinking about that sound. Your senses are trying to perceive the sound harmoniously, but instead it causes chaos in your brain and it won't stop. Eventually you give up on studying altogether. This is a common experience, but for many, this lack of harmony happens so frequently that it affects their ability to live their daily life. This is known as sensory processing disorder. Yang ketujuh, gangguan persepsi motorik merupakan gangguan memproses perolehan dan peningkatan keterampilan dan kemampuan untuk berfungsi. Contoh kasusnya, seorang anak tidak dapat mengidentifikasi dan menyentuh bagian tubuh atas perintah guru serta tidak dapat meniru gerakan yang telah dicontohkan oleh guru. Baik, poin yang ketiga, faktor penyebab dan dampak. Faktor penyebab dari kesulitan belajar ini dapat berupa faktor disabilitas, faktor emosional dan psikolog, gaya belajar yang berbeda, serta kurangnya fasilitas dan lingkungan yang kurang mendukung. Dampaknya, anak-anak akan mudah cemas, frustasi, dan kurang pede, serta berisiko untuk putus sekolah dan kurang mampu bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Apa saja yang dapat digunakan? Yang pertama, menggunakan pendekatan individu dan memahami gaya belajar peserta didik, lalu menyediakan bimbingan atau dukungan khusus, menyediakan lingkungan yang positif bagi anak di rumah, materi yang digunakan di dalam kelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik, lalu mengelola lingkungan kelas dengan baik agar peserta didik dapat bersosialisasi dengan teman sekelas, lalu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesulitan belajar, sehingga lingkungan masyarakat pun mendukung anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Peran orang tua dan guru. Sebagai guru, harus bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi kesulitan belajar peserta didik, lalu menyesuaikan kurikulum agar bisa diakses peserta didik dengan kesulitan belajar. Kemudian, metode pembelajaran yang harusnya variatif, lalu memberi dukungan individu, dan berkomunikasi dengan orang tua. Sedangkan sebagai orang tua harus memberi dukungan motivasi, terlibat aktif dalam menemani kegiatan belajar anak, berkolaborasi dengan guru, serta menciptakan lingkungan belajar yang baik di rumah. Penutup, dengan adanya kolaborasi antara peserta didik, guru, orang tua, serta masyarakat yang baik diharapkan dapat mendorong peserta didik tetap bersemangat dan berusaha, karena setiap individu memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing.